Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qabla bidayati ta'limina hayya bina nabda bi qiraatil Fatihah. Asallahu an yu'tiya lana uluman nafi'atan wa asallahu an yusahila jami'a umurina khassatan umura ta'limina ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama ila amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra'i wal mufassirin wa nakhussu khususan ila silsilati masyayikhin fi ta'limina wa ta'allumina wa sanidi qira'atil Qur'an bi riwayati Hafsin an Asim wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa khassatan ila mu'allif safahat fi ulumil qira'at wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana kemarin? Halil masahiful Utsmaniyatu tashtamilu itu, bukan? Halaman 122 atau sebelumnya? Apa? Oh, 120. Walina'lama anna kullama ruwiya au uthbita, bukan? Fa idza ujriyatil qira'atu kulliha ala hadzaini dhabitaini itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ujriyatil qira'atu fa idza ujriyat mongko nalikane ujriyat diberlakukan opo al qiraatu qiraat kulliha yaskabani qiraat ala hadzaini dhabitaini ing atase dua hal atau pakem atau ketentuan ini, atau ketentuan yang tadi itu yang di atas itu yang at-tawatur dan muwafaqati marsumil masahifil Utsmaniyati. Tajid mongko menemukan sopo siro, sopo engkau, sopo kamu, annaha bahwasannya qiraat iku tatahawa apa saling berguguran. Artinya ketika qiraat yang macam-macamnya itu lalu standarisasinya dengan dua ketentuan. Yang pertama harus mutawatir dan ini muwafaqah sesuai dengan tulisan mushaf Utsmani, maka di sini tatahawa wala yathbutu lan ora tetep minha saking qiraat opo illa aqalla min usyuriha, kecuali ya lebih sedikit dari 1/10-nya qiraat. Jadi qiraat yang berkembang buahnya itu kalau secara ketat itu ternyata yang bisa dianggap sebagai Quran, qiraat yang Quranan itu hanya tidak kurang dari 1/10 gitu loh maksudnya. Nah, ini ada contohnya. Famathalan qauluhu ta'ala maliki yaumiddin zakara menyebut fihi ing dalam lafat atau ayat fihi ing dalam maliki yaumiddin
Sapa Abu Hayyan, Imam Abu Hayyan khamsa asyrata qiraatan ing 15 versi qiraat. Jadi ada 15 cara membaca Maliki. Mbuyo opo ae ku. Ini dalam, kalau kita lihat referensinya itu ada dalam Al-Bahrul Muhit, yaitu tafsir Al-Bahrul Muhit Abu Hayyan. Lalu lanjutannya, lakinnal mutawatiroh, akan tetapinya yang mutawatir, atau lakin al mutawatiru minha, atau lakinnal mutawatiroh minha, akan tetapi yang mutawatir dari qiraat yang 15 tadi, 15 versi Malikiyah tadi, iku qiraatani faqat, hanya 2 qiraat saja. Rupani Maliki bihadzfil alifi wa Maliki bi itsbatil alifi, yaitu Maliki dibaca qasr, dibaca pendek dengan membuang alif, dan dibaca Maliki dengan menetapkan alif. Kalau tulisan rosemnya sama-sama tanpa alif, karena di situ sudah ditakdir, jadi di situ namanya muqaddar. Makanya mat tabi'inya namanya mat tabi'i muqaddari. Jadi sudah di situ bisa dibaca dengan itsbatil alif. Jadi gini maksudnya. Kan ini kemarin lanjutan dari paragraf yang lalu. Walina lama annakal kullama ruwiya au uthbita fil kutub. Jadi di kitab-kitab itu kan banyak dijelaskan, banyak dikutip, banyak ditetapkan qiraat, tetapi ternyata la yu'addu qiraatan qur'aniyatan, itu tidak dianggap qiraat yang sebagai Al-Qur'an. Kenapa? Karena berdasarkan ijma'ul ulama, syaratnya itu alal aqol minim itu harus mutawatir, sama yang kedua nyocoki atau sesuai dengan salah satu di antara rosem Utsmani. Lalu lanjutannya, ini yang kita baca tadi. Kalau semua qiraat lalu diberlakukan dengan 2 aturan, 2 ketentuan tawatur sama muwafaqah marsumil mashahif ini, maka secara otomatis banyak versi qiraat itu yang berguguran dan tidak tersisa kecuali tidak lebih dari 1/10-nya. Itu maksudnya. Maliki Yaumiddin itu Abu Hayyan menyebut ada 15 versi qiraat. Ternyata yang memenuhi syarat mutawatir dan sesuai dengan rosem Utsmani hanya 2 saja, 2 qiraat, yaitu dengan itsbatil alif atau hadzfil alif. Ada yang baca Maliki, Maliki. Wes iku tok. Berarti dari 15 lalu yang ditetapkan sesuai memenuhi standar ada 2, berarti berapa persennya itu? Berapa persen? Kalau 10% aja 1,5 ya. Tidak sampai 10% ya. Berarti kan di bawah 10% ya. Iya dah. Ya apa saya hitung-hitungan ini. Ya apa? Yang matematika siapa ini? Ustaz Husna matematika ya? PBA? Oh MPI. Iya. Tapi di manajemen kan ada hitung-hitungannya juga kan. Ngitung tentang manajemen mutu dan seterusnya. Yes, maksudnya begitulah. Bisa dipahami ya? Nah ini. Lalu dipaparkan contoh lagi. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, wa abadat taghut. Qiraat kita kan ini, wa abadat taghut. Ada dalam surah Al-Maidah ayat 60. Zakara menyebut fihi ing dalam lafaz abadat taghut sapa Abu Hayyan. Apa kata Abu Hayyan? Ithnataini wa ishrina,
ing 22 apane qiraatan qiraatnya. Jadi ada 22 versi qiraat. Bainamal mutawatiri iku ing dalam antarane mutawatir atau sedangkan yang mutawatir gitu kalau terjemahannya. Minha di antara 22 itu wajahani utawi dua wajah fakot. Jadi hanya dua versi saja. Kok repot-repot mawon. Yaitu rupane wa'abada ala wazni fa'ala. Mriki. Nggih, matur nuwun. Ala wazni fa'ala bi fathi thalathati ma'an nasbi, dengan menfathah huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga itu berarti lam fi'il ya. Fa'ala, abada. Dalnya yang di fathah, ma'anasbi at-taghut, dengan menasabkan lafadz at-taghut. Jadi at-taghuta alal maf'uliyati, berkedudukan sebagai maf'ul. Wa 'abada at-taghuta wa abuda ala wazni fa'ula bi fathil awwali, dengan menfathah huruf yang pertama, wa tsalisi, dan menfathah yang ketiga, abuda, wa dhammi tsani, dan mendhammahkan yang kedua, berarti ain fi'ilnya didhammahkan, ma'a khafdhi at-taghuti, dengan membaca khafd atau jar lafadz at-taghuti. Ini qiraat yang dua wajah dari 22 wajah qiraat. Ternyata yang memenuhi syarat mutawatir dan muwafaqatu marsumil mashahif hanya dua. Sampai jangan tanya 22 itu yang 20 apa saja. Saya sendiri juga tidak tahu, belum nyari di kitab yang lain. Karena itu sudah dianggap bukan qiraah yang mutawatirah, ya ini kita hanya mengetahui sebagai keilmuan. Kalau ingin tahu coba nanti kita buka di tafsirnya Abu Hayyan di Al-Bahrul Muhit yang dikutip dalam kitab ini. Ada yang punya tafsir Al-Bahrul Muhit? Abu Hayyan itu kalau tidak salah Al-Andalusi ya. Orang Spanyol itu, Andalusia. Banyak mufassir-mufassir yang dari Spanyol itu. Spanyol itu Eropa berarti. Siapa di antaranya? Al-Qurtubi itu dari Cordova. Dulu jadi nama warung di sini, sekarang ganti Prasmanan UIN. Dikontrak sama Gus Atok itu. Sampai kenal Atok ya? Angkatannya atasnya jenengan ya? Bukan angkatannya Mbak Husna ya? Angkatan jauh ya. Terus ada lagi Asy-Syatibi. Asy-Syatibi itu yang siapa namanya? Ada dua Asy-Syatibi yang dalam qiraah itu Abul Qasim Asy-Syatibi. Itu yang Hirzul Amani wa Wajhut Tahani, yang nazam Syatibiyah itu. Itu Abu Al-Qasim Asy-Syatibi. Karena ada satu lagi yang Asy-Syatibi itu dari Sativa. Sativa itu nama kota di Spanyol. Jadi bukan orang Arab itu, tapi alimnya luar biasa. Ada lagi Asy-Syatibi yang bapak disebut Bapak Maqasidus Syariah. Itu saya lupa Abu siapa, itu Asy-Syatibi juga. Itu dari Sativa. Siapa lagi? Qurtubi, Syatibi, Al-Andalusi. Wah, itu kan artinya apa? Ternyata yang menguasai ilmu qiraat, yang menguasai ilmu-ilmu bahasa Arab itu tidak didominasi oleh asli orang Arab. Tapi karena ketekunan, keseriusan, maka mereka menjadi pakar-pakar di
dalam bidang yang beliau tekuni. Berarti sampean masih punya peluang, jangan khawatir. Saya ini kan orang Indonesia, loh. Apalagi yang IAT itu kan peluangnya besar itu. BSA apalagi, wah. Luar biasa ini. Yang matematika ya enggak kalah. Kan begitu. Jadi masih terbuka peluang yang sangat luas. Cuman memang diakui atau tidak ya embo ya. Ya termasuk zaman sekarang itu nyari orang yang ilmunya kompleks kayak Imam As-Suyuti itu kayak gak ono itu. Imam As-Suyuti itu sampai dijuluki otak ensiklopedis. Jadi menguasai tidak kurang dari 12 fan keilmuan, itu semuanya beliau bisa menulis, bisa mempertahankan argumentasi dari serangan-serangan yang terkait dengan fan ilmu itu. Ya, betul-betul luar biasa itu. Ada pertanyaan sampai sini? Monggo Mbak Gesta. Kayaknya sudah siap dengan 5 pertanyaan. 1 saja. Nanti yang 4 buat temannya yang lain. Wonten? Dereng. Mas-masnya ada pertanyaan? Belum. Sampai acaranya buyar derung. Kaono ae. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjut. Ini masih contoh-contoh. Wa fi kalimati uffin. Kalimat uffin fala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Itu ada dalam surah Al-Isra. Kalau uff itu ada juga dalam Al-Anbiya 67, Al-Ahqaf 17. Zakara Abu Hayyan arba'ina lughatan. Imam Abu Hayyan itu menyebut untuk uff itu ada 40 lughat, yaitu cara bangsa Arab mengucapkan kata uff. Ada 40 lughah. Wala tajidu fil mutawatir illa thalathata aujuhin faqat. Wala tajidu dan tidak menemukan fil mutawatirah ing dalam qiraat yang mutawatirah illa kecuali thalathata aujuhin faqat, kecuali hanya 3 wajah qiraat saja. Padahal bangsa Arab menggunakan ada 40 lughah. Itu kata Imam Abu Hayyan. Yang pertama, uffa. Rupane uffa yaitu bifathil fa'i, dengan menfathah fa ma'a tasydidha, sertane tasydidnya fa. Jadi uffa. Wa uffi bikasril fa'i, kelawan kasrohnya fa ma'a tasydidha, sertane tasydidnya fa. Wa uffin, nah ini bikasril fa'i, kelawan kasrohnya fa, munawwatan hale tanwin ma'a tasydidha, sertane tasydidnya fa. Jadi uffin, kalau tadi uffi, ini uffin. Qiraat kita yang mana ini? Uffin ya. Fala taqul lahuma uffin. Jadi kalau disambung diwasal menjadi uffiu, kan gitu ya. Wa ala hadzal minwali, dan berdasarkan metode ini satajitu akan mendapati, akan menemukan sapa sira qori. Jadi penulis mengatakan dengan metode ini engkau akan menemukan al-aujuhal makru'atal mutawatirata, al-aujuha ing pira-pira wajah, al-makru'ata kang diwaca, al-mutawatirata yang mutawatirah, nah semua itu la tatajawazu, tidak melampaui atau tidak mencapai, tidak melampaui aja, tatajawaz.
La tatajawazu, tidak melampaui sab'ata aujuhin abadan. Sab'ata aujuhin ing 7 pira-pira wajah abadan ing dalem saklawase. Jadi dengan metode ini, timbangan ini, ukuran ini, standarisasi ini, maka wajah qiraat yang mutawatirah itu ternyata tidak ada yang melebihi dari 7 wajah qiraat. Ini selamanya abadan. Ini kan masih menjelaskan penjelasan muallif kitab ini yang menjelaskan bahwa ini al-wujuhus sab'ah li qiraatil Qur'anil Karim al-mutaghayyirah kemarin itu. Wa yumkinul qiraatu bi ayyi wajhin minha. Jadi ternyata tidak ada wajah qiraat maksudnya yang melebihi dari 7. Walakin akan tetapi la yalzamu, ora mesti. Tidak mesti, enggak harus opo antu jada yen to den temu opo kalimatun, satu kalimat fil Qur'anil Karim ing dalam Al-Qur'anil Karim makru'atun yang dibaca ala sab'ati aujuhin ing atase 7 pira-pira wajah. Jadi gini, qiraat itu yang memenuhi standar mutawatir sama sesuai dengan Rasm Utsmani itu tidak akan melampaui 7 wajah. Tadi dicontohkan Maliki saja yang katanya ada 15, ternyata yang memenuhi 2 syarat mutawatir sama Rasm tadi itu hanya 2. Lalu wa abadat taghut ada 22 versi tapi ternyata hanya 2 wajah. Lalu kalimat ufin itu ada 40 lughat, tapi ternyata yang memenuhi syarat mutawatir dan sesuai Rasm itu hanya berapa? 3. Lalu di sini dijelaskan di paragraf terakhir ini, di endingnya penutupnya, berdasarkan metode ini maka kamu akan menemukan wajah qiraat yang mutawatir itu tidak akan mencapai atau melebihi 7 wajah ini selamanya. Tetapi, nah gitu. Tapi tidak mesti juga satu kalimat itu mesti dibaca dengan 7 wajah, enggak. Jadi 7 wajah itu maksimal, tapi satu kalimat tidak harus dibaca 7. Ufin tadi hanya dibaca 3. Maliki hanya dibaca 2 versi. Yang penting tidak melebihi 7 wajah qiraat. Paham ya? Li'annal aujuha sab'ata. Li'annal aujuha karena saat temene pira-pira wajah as-sab'ata kang 7. Ini berangkat dari unzil al-Qur'an ala sab'ati ahruf yang kemudian dijelaskan bahwa itu adalah 7 wajah. Li'annal aujuha as-sab'ata al-munazzalata yang diturunkan, yang diturunkan. Iku nusikho dihapus atau dinasakh atau dimansuh. Nusikho min afrodiha saking keanggotaannya auju, artinya dari individu atau masing-masing wajah itu banyak yang terhapus. Makanya di sini nusikho min afrodiha ay min afrodil aujuh as-sab'a al-munazzalah opo al-kathiru, banyak qiraat yang terhapus. Kapan itu? Fil urdatil akhirah, pada al-urdah al-akhirah. Ingat dulu pernah kita jelaskan apa itu al-urdah al-akhirah? Yaitu apa? Fase terakhir ketika Al-Qur'an sudah turun sempurna, lalu ada fase terakhir di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau hampir sempurna ya. Kalau kemudian ada beberapa ayat yang kemudian turun sebelum Nabi wafat berapa 81 hari, kan ada itu. Ayat yang terakhir tuh yang wattaqu yauman turja'una fihi ilallah itu berapa lama sebelum Nabi wafat itu? Kan itu kalau kita belajar ulumut tafsir kan dipelajari itu. Kalau al-yauma akmaltu lakum dinakum itu berapa lama sebelum Nabi wafat? Lupa saya, sudah lama tidak buka kitab itu. Lalu yang terakhir itu wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la
yuzlamun di juz 3 itu. Secara umum ya. Ketika ayat-ayat itu sudah disampaikan oleh malaikat Jibril, maka pada fase terakhir ar-udha al-akhirah itu di bulan Ramadan terakhir ketika Rasulullah masih hidup. Berarti tahun ke-10 Hijriah. Ramadan tahun 10 Hijriah. Karena masuk tahun 11 Hijriah, Rasulullah sudah wafat di bulan Rabiul Awal, belum Ramadan. Kan begitu? Sama dengan ketika beliau puasa itu di 11 Hijriah, puasa Asyura. Lalu kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, ini kita kok puasa Asyura ini? Lalu Rasulullah cerita bahwa di hari Asyura itu Nabi Musa itu diselamatkan dari Nabi Musa dan Bani Israel ya ketika itu dari Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu untuk membedakan itu, maka Nabi itu menganjurkan untuk puasa di tanggal 9-nya. Jadi enggak hanya 10 biar enggak sama persis dengan orang-orang Yahudi. Maka mulai 9-nya dan 10, maka Tasu'a dan Asyura. Nabi kemudian, saya akan berpuasa tanggal 9. Ternyata tahun depan tanggal 9 Muharram Rasulullah sudah tidak ada karena Rasulullah kepundut di bulan Rabiul Awal. Tapi Rasulullah sudah bertekad. Inilah yang kemudian oleh para ulama disebut sunnah yang kategorinya hammiyah. Pernah dengar ya? Studi hadis sudah pelajari mestinya ini. Kalau enggak ya berarti kelewat gitu aja. Karena studi Quran hadis itu luar biasa. Hanya ditempuh dengan 16 SKS. Dikurangi 2 UTS sama UAS, tinggal 14. Itu sudah menguasai studi Quran sama studi hadis. Padahal kalau disebut studi itu kemarin saya jelaskan di kelas teman-teman di VSA itu, studi fikih. Kalau studi itu levelnya sudah di atas fikih. Jadi beda antara fikih. Kalau fikih itu kita ngaji seperti taklim itu, taklim afkar itu, tadhib kan. Fikih, ini fikihnya spesifik, fikihnya Syafi'i. Lalu kemudian di bawahnya ditambahkan dalil-dalilnya. Kan dari matan Abi Suja itu, tapi dilengkapi dengan dalil Quran hadisnya lengkap. Itu fikih kajiannya. Tapi kalau studi itu sudah tingkat lanjut sebenarnya. Karena itu dirosat. Dirosat itu berarti ada buhuth, ada penelitian, ada perbandingan. Oh ini mazhab ini begini, ini sejarahnya begini. Itu sudah melakukan analisis-analisis. Sajane ngono idealnya. Harapannya. Makanya saya hebat sekali ini studi fikih 2 SKS, 16 pertemuan. Itu sudah sama UAS dan UTS. Dapat A lagi kan, hebat itu. Studi Quran dan hadis. Studi Quran itu loh, separuh umur kita studi Quran itu lo gak entek. Loh iya itu. Saya agak lupa itu, tapi tidak tahu rekamannya ada apa enggak ya. Dulu Profesor Dr. Kiai Haji Sayyid Aqil Husain Al-Munawwar, yang kita kenal Said Aqil Husain, tapi aslinya Sayyid Aqil Husain Al-Munawwar. Kalau yang mantan ketua PBNU kan Said Aqil Sirot, jadi beda. Kalau yang Sayyid Aqil Husain Al-Munawwar itu memang habaib. Itu tahun 2017, itu pernah ngisi Nuzulul Quran di Masjid Sabilillah itu. Beliau cerita tentang ulumul Quran itu, perkembangannya seperti apa, cabang-cabangnya seperti apa. Masya Allah, tidak selesai itu. Itu umur kita, orang yang mempelajari mulai awal sampai akhir, itu tidak nutut umur itu. Karena saking luasnya samudra ulumul Quran. Jadi ya, makanya para ulama-ulama yang luar biasa, apalagi imam-imam madhab yang bisa beristimbat hukum, itu kalau bukan orang pilihan itu memang susah itu. Jadi memang luar biasa. Bayangkan, sekarang kita logika secara zahir loh ya. Imam Asy-Syafi'i itu kalau umur hijriyahnya itu beliau lahir tahun 150, wafat tahun 204. Hanya 54. Kalau umur Masehi ya kira-kira 52 atau 51 lah. Karena kan hitungannya kalau semakin tahun kan kalau hijriyah kan lebih cepat hitungannya. Karena maju terus kan 11 hari. 354 dalam setahun. Kalau tahun Kabisat 355. Kalau Masehi Syamsiyah kan 365.
365 366 ya. 36 yang Februari 29 itu loh, 4 tahunan itu loh. Kabisat. Itu kalau di logika Imam Syafi'i loh, umur 50-an tahun, karyanya banyak. Beliau juga fatwa. Beliau kalau Ramadan, di luar Ramadan itu derusnya itu sehari semalam hatam 1 kali. Kalau Ramadan hatamnya 2 kali. Siang sekali, malamnya sekali. Jadi 60 kali dalam 1 bulan. Itu nggak nalar itu. Makanya ilmu Allah itu luas, kekuasaan Allah itu luas. Kalau kita itu hanya berpikir secara rasional itu nggak nutut dan itu nggak mungkin. Makanya banyak hal-hal yang bukan irasional tapi supra rasional. Kalau Allah sudah memberi kekhususan yakhtassu bi rahmatihi may yasha, maka segala sesuatu bisa terjadi. Itu namanya bukan sunnatullah tapi qudratullah wa iradatullah. Terus gitu aja. Jadi imam-imam dulu itu begitu. Dan Imam Syafi'i itu ketika deres itu bukan kemudian majelisnya enggak usah dulu yang ngajinya, enggak usah majelis ilmu, enggak usah berfatwa. Saya deres, saya belum selesai sehari full, enggak. Ya tetap ngajar, ya tetap ngajar. Ketika di Masjidil Haram tetap ngajar, ketika belajar kepada Imam Malik ya tetap belajar. Sampai kemudian beliau ke mana? Ke Irak ya, berguru kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah itu. Jadi makanya awake dhewe iku. Pokoknya tugas kita itu pokoknya apa carane berusaha secara sunnatullah, nanti Allah akan memberikan inayatullah. Kalau inayatullah Allah sudah turun tangan sudah. Gak usah dihitung, oleh dihitung dikalkulasi gak masuk akal. Sampean jam sekian harus nugas, jam sekian harus deres, sekian targetnya. Ya gak usah dihitung sudah, yang penting wayan deres, itu tugas mari. Tapi dikerjakno rek. Saya terus tugas gak dikerjakan. Selesai. Kan kewajiban kita itu ikhtiar secara istiqomah, continue, terus menerus. Pokoknya terus berusaha begitu memperbaiki. Tapi tetap ada planning, tetap ada manajemen. Jam sekian harus sekian. Gak apa istilahnya ya. Dudu sakarepe dhewe jalan aja apa adanya wayan deres ya deres, wayan ya itu enggak punya perencanaan namanya. Tetap perencanaan harus punya. Tapi nanti ada waktu-waktu yang itulah yang disebut dengan barokatuz zaman itu. Barokatuz zaman itu keberkahan waktu, itu yang dibuka oleh Allah. Contoh begini. Sampeyan mau target deresnya sekian, terus pokoknya ngaji sret, engko wayahe nugas, tugas. Itu kadang-kadang itu dibuka oleh Allah, kemudian ada kemudahan. Sehingga teman kita boleh jadi yang lainnya itu untuk memahami atau menyelesaikan itu bisa butuh waktu 2 jam, 3 jam. Sampeyan mungkin bisa dengan 1 jam. Itu termasuk salah satu di antara barokatuz zaman. Lalu yang dialami imam-imam terdahulu itu begitu. Kalau waktunya ya sama, sejak dulu Allah memutar wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim, itu tidak ada perubahan, tetap. Karena kaca sakit mundur kok kecepatan ini Ibrahim, kata sunatullah alam semesta ini secara sunatullah sudah berubah. Itu sudah diatur. Dan tinggal kita hanya gitu. Jadi memang ya kembali ke kita. Cuma cerita proses kok cukup. Tadi cerita apa? Urut akhirah. Urut akhirah. Al-Qur'an al-akhirah. Jadi sejak dulu itu para ulama yang mulai sejak kecil sudah mengikuti Al-Qur'an, Imam Asy-Syafi'i dan imam-imam yang lain, lalu ilmu-ilmu yang lain difahami setelah Qur'an lalu dasarnya hati, hafaz sekian kali hafaz, itu memang luar biasa. Ini yang hari ini kita cari kembali bagaimana dulu tradisi generasi-generasi emas zaman ilmu muslim yang harus kita gali kembali. Itu kemarin cerita di kelas studi fikih, ini kelas diskusi. Ini saya sampaikan karena ini ya terkait banyak hal, termasuk terkait dengan ilmu.
memang dulu itu ketika Al-Quran diturunkan, jadi Al-Quran itu kan diturunkan secara berangsur-angsur. Ini yang proses yang namanya tanzil, nazal dan nazil. Kemarin di Pondok An-Nur di Muslim itu menyampaikan yang paling otentik ngaji itu ya dengan hafal. Karena Jibril itu mengajarkan kepada Rasulullah dengan hafal. Baru kemudian Rasulullah mengutus kitabul wahyi itu agar tidak hilang untuk dokumen, maka ditulislah ayat-ayat Al-Quran dan rusam atau khat yang ketika itu menjadi tradisi bangsa Arab. Nah, saya lanjutkan. Kalau dulu para sahabat itu ada satu ungkapan begini. Ini sahabat-sahabat yang kategori para qurra. Dulu itu sebutan qurra itu untuk para sahabat penghafal Quran. Karena dulu termnya ketika abad kedua Hijriah istilah hufaz itu untuk penghafal hadis. Jadi 100.000 hadis lebih disertai sanad, tuntutan sanadnya itu hufaz. Nanti sekian ribu itu ada hitungannya saja namanya. Nah sekarang bergeser, hufaz itu hafid orangnya hafal, qurra itu qori padahal udah begini. Makanya ada jamiatul qurra wal hufaz itu para qori dan para hafid. Tapi yang membuat ini sekarang sudah dipahami, tapi kita harus tahu akar sejarah. Dulu ketika para sahabat yang qurra itu saya mengatakan kami tidak berpindah dari satu materi ayat ke ayat yang lain, ke materi yang lain, sebelum kami betul-betul hafal dan masuk ke dalam sanubari kami dan kami melaksanakan isi dari kandungan ayat itu baru berpindah ke ayat yang lain. Sehingga para qurra zaman sahabat itu betul-betul menjiwai dan paham apa yang dibaca. Kalau sekarang kan sing penting ya apa caranya, lafdzonnya dulu, tapi jangan berhenti. Makanya kalau sudah lafdzon itu bukan segala-galanya, tapi itu modal yang luar biasa yang harus disyukuri. Bentuk kesyukurannya seperti apa? Lanjutkan pada makna, dan paling penting adalah amal. Nah, amalan masuk aja orang. Itu ada yang membahasakan akal lumah, akal itu disampaikan. Sehingga dulu ketika disebut akro itu orang yang paling banyak hafalannya. Itu dihargai betul oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan begini, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak imami orang-orang itu dilihat yang paling akro terhadap kitab suci, yaitu kitab Allah. Ketika Rasul menyebut akro itu berarti hafalan iya, dan juga pemahaman, berarti termasuk aplikasi. Dia itu di dalamnya termasuk qurra ketika itu adalah orang-orang yang faqih, pemahaman agamanya bagus, ahli fikih kalau kita sekarang. Tapi seiring berjalannya waktu, ini mulai ada pemisahan. Orang yang ahli fikih tapi gak hafal Quran. Karena dulu sejarahnya, maka sampai yang hafal Quran ini sajanya lebih berpeluang untuk menjadi ahli fikih. Karena dulu itu include. Makanya pernah ada kiai yang jauh begini. Salah satu ciri zaman akhir banyak orang hafal Quran, tapi sedikit orang ahli fikih. Ini mohon dipahami, jangan dipertentangkan. Banyak orang salah paham. Oh, Muslim hafal Quran ya perlu. Iya, tak perlu memang. Tapi jangan berhenti di situ gitu loh. Sehingga banyak orang yang hafal lafadznya tapi tidak menjiwai, bahkan mengamalkan tidak, karena tidak paham dengan apa yang dia baca. Ini yang menyebabkan kekurangan umat Islam. Sehingga kadang-kadang Quran itu hanya untuk gaya-gayaan, hanya untuk ini. Tapi ya hafal Quran sudah lumayan, tinggal mengupgrade software yang lain gitu loh. Paham ya? Jadi dalam memahami sesuatu kita harus utuh. Oh, bisa itu ini, maka berarti akro itu begitu. Jadi Rasulullah sangat-sangat menghormati sekali, menghargai. Rasul dulu di kitab ini pernah kita bahas. Ketika perang Uhud, ada syuhada Uhud, meninggal beberapa orang. Rasulullah tanya, ini dua orang ini yang mau didahulukan, ditanya dulu ke sahabat yang lain, siapa di antara yang ini yang paling banyak hafalannya, yang paling akro. Yang paling banyak hafalannya otomatis karena tadi sahabat mengatakan
kami belum berpindah ke ayat yang lain sebelum kami betul-betul menjiwai dan melaksanakan. Berarti sekaligus fakih gitu. Inilah yang kemudian memunculkan perbedaan ulama ketika menentukan kriteria imamus sholat. Imam sholat itu apa kriterianya? Ada yang mengatakan pertama dia ahli fikih, fikihnya bagus. Itu karena apa? Karena dulu qori atau qurra akro itu include di dalam, paham ya? Ada yang mengatakan dilihat saja secara dhahir lafadznya akro ya umul qauma akrohum li kitabillah, maka yang paling akeh apalan. Nanti kalau ini sudah 30 juz semua, nggak usah nyari yang 31 juz 5 udah 30 sudah mentok. Maka cari yang pemahaman agamanya lebih afqah. Makanya Ibnu Abbas punya doa, punya modal didoakan oleh Rasulullah, doa spesial. Allahumma faqihhu fiddin. Faqihhu fiddin itu faham betul agama. Dia seorang ahli fikih. Wa 'allimhu ta'wil. Faham juga isi dari kandungan Al-Qur'an. Itu Ibnu. Ini penting sekali. Jadi sekali lagi jangan salah paham dengan ungkapan tadi. Akhir zaman itu banyak orang-orang hafal Quran, tapi semakin sedikit orang yang ahli. Itu maksudnya tadi nyindir gitu loh. Dan saya ingin agak kepingin kandang akhir zaman. Dia berarti sampai sih hafal Quran itu, dia pelajarilah agama itu secara serius. Sumbernya sampai sudah punya gitu loh, modalnya sudah punya. Tinggal cari guru yang tepat. Karena kata Muhammad ibnu Sirin generasi tabi'in itu, inna hadzal ilma din fal-guru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, apalagi terkait dengan ibadah, terkait dengan ilmu-ilmu yang urusannya terkait dengan agama secara langsung. Fal-guru amman ta'khuduna dinakum. Maka telitilah, lihatlah dari siapa kalian mengambil agama. Itu pentingnya di sini. Oke, tutup nih, Bapak Cipar tutup nih. Enggak, saya ingin menegaskan tadi itu. Saya itu kemarin naik motor. Ya tadi cuma naik motor. Ini angen-angen. Kadang saya itu naik motor sambil angen-angen. Ya tadabbur itu, mengkoneksikan antara satu ayat dengan yang lain. Nanti menganggur. Ning mau sepeda cuma menang. Terus sing wis lancar, wis lancar kabeh alhamdulillah. Sing durung ya sing ndi lah. Atau kalau enggak terus yang maca sholawat. Kalau enggak ya tadabbur, cuma ngawur sing enggak. Kalau mau karena motor apalagi perjalanan jauh gitu kan. Kemarin hari Senin saya kan perjalanan jauh ke Jombang itu. Jadi saya hari Ahad datang dari di rumah jam 10 malam. Ada berita wakil pengasuh MT itu kakaknya di Abdul Habib itu apa? Saya ke sana pagi, saya naik motor itu. Akan setengah 7 nyampe sana pemakaman jam 8. Jam 11 sudah balik, jam 1 sudah di sini. Perjalanan. Nanti Bang nganggur. Semarin masuk sholawat, saya coba sih angen-angen. Dulu saya pernah dapat ayat angen-angen itu. Ifrit itu ketika mengatakan kepada Nabi Sulaiman, qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqam. Kalau Ifrit mengatakan wa inni apa ana atika bihi betul anu penutup ayatnya qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqam wa inni alaihi laqawiyyun amin. Coba dikunci lafaz laqawiyyun amin. Lalu Nabi Musa, ketika Nabi Musa itu melarikan diri dari kejaran Fir'aun, kejaran bukan kejaran ya, dicari dari Fir'aun karena mau dibunuh. Karena Nabi Musa itu tidak sengaja ketika ada pertengkaran antara satu orang Bani Israel dengan satu orang Kipti. Nabi Musa bela Bani Israel, mukul yang Kipti meninggal. Akhirnya Fir'aun ini yang sudah kadung nyari alasan yang apa caranya bunuh Musa, akhirnya nyari Musa, dikejar-kejar Musa. Kan Fir'aun sudah gergetan sama Musa. Saya mengatakan di surat Asy-Syu'ara itu wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Itulah kamera wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta. Itu perkataannya Fir'aun kepada Musa, kamu itu tidak tahu berterima kasih. Ini yang begitu, wis dimbong kecili, sudah dijadikan anak angkat di istana ini, kok ternyata sekarang malah membangkang pada saya malah melawan.
Akhirnya Nabi Musa itu ketika terjadi peristiwa tadi itu dalam surah Al-Qasas itu kan melarikan diri. Walamma tawajjaha tilqa Madian, ke arah negeri Madian. Kisah mengenai ini sebenarnya panjang, ini mesti kan untuk saya ceritakan. Kalau sampai mau saya ceritakan kapan-kapan. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa, nggak maksud. Saya ingin di ayat yang ini saja. Ketika putri Nabi Musa yang menaruh hati putri Nabi Syuaib yang menaruh hati kepada Nabi Musa, karena ada dua orang itu kakak beradik. Tapi Nabi Syuaib mengatakan ini uridu an unkihaka ihdabnataini. Ya gitu ya. Saya tetap grogi lah dalam ini. Putrinya Nabi Syuaib mengatakan inna khayra man istajarta al-qawiyul amin. Itu al-qawiyul amin lagi. Inna khayra man istajarta. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang bisa engkau gunakan tenaganya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ini, itu ada dua syaratnya, harusnya dua sifat, al-qawi sama al-amin. Kok dua besi dikatakan ifrit tadi? Wa inni alaihi ya lah qawiyun amin kan? Simak penjelasannya pada episode yang akan datang. Kita akan mau habis ini. Saya tadi sampai mana? Di sofahatnya tadi. Oh, saya jadi ditutup sampai akhir ya. Lanjutkan dulu aja nanti baru cerita. Tolong diingatkan pekan yang akan datang kita akan coba kupasnya. Maksud saya itu gini loh, kita ngaji itu lihat keinginan loh. Ngaji kitabnya iya itu yang pertama. Lalu yang kedua cerita-cerita motivasi. Yang kedua, yang ketiga dapat cerita-cerita yang kita ngambil dari Al-Barokat Al-Quran, keberkahan atau kisah-kisah yang bisa kita download dari Al-Quran. Sampai harus dua kabeh bahan itu. Tinggal ya apa caranya setelah di-download itu kemudian diolah. Gak di-download disimpan no. Sekarang banyak di-download disimpan, di koleksi. Ya itu harus dijalankan gitu loh. Eman, software sampai nanti eman. Gak pernah diupdate kan macet. Update. Sampai mana tadi? Tadi ya. Nah, fil urdu al-akhirah. Jadi di al-urdu al-akhirah yang dipraktekkan oleh Rasulullah di hadapan Jibril itu ternyata faktanya tidak semua yang pernah diturunkan oleh Jibril boleh jadi ya, Allah alam. Itu kemudian dipraktekkan karena yang dipakai acuan itu adalah al-urdu al-akhirah. Kan dipakai acuan. Makanya ketika sampai belajar an-nasikh wal mansukh itu ada ayat yang mansukh itu tidak hanya maknanya tapi lafadznya juga mansukh. Yang paling terkenal contohnya asy-syaikh wa syaikhatu idza zanaya kan begitu. Fajr itu apa itu lupa. Tapi ayat itu kemudian sudah dipakai sehingga dimansukh secara lafadznya dan maknanya. Kalau dimansukh hanya maknanya saja lafadznya tetap ada kan ada beberapa. Ya kan begitu. Ya walaupun an-nasikh wal mansukh itu tetap ada yang tidak menggunakan katanya lanas qafil Quran, tidak ada nasikh, tidak ada nasikh mansukh. Tapi tetap ada mengatakan ada dalilnya mana mana sakmin ayatin aw nusiha nanti bi khairin minha. Itu dinamika perdebatannya begitu. Fala al-ma baqiya min afradi tilkal ahrufil munazzalah. Fala al-ma baqiya menawa ma baqiya sesuatu yang tersisa min afrodi tilkal ahrufi saking person atau satu persatu dari masing-masing huruf tersebut al-munazzalati yang diturunkan iku ya belum mencapai sitata aujuhin yaitu 6 wajah kahadin seperti batasan aqsa yang paling mentok, paling jauh di mawadhi'il khilaf pada mawadhi' tempat-tempat perbedaan qiraat. Jadi dulu kan sudah diutarakan ternyata yang paling banyak itu faktanya itu hanya 6
Seperti qiraat arjihi kan begitu, arjihi di halaman itu ada penjelasannya, halaman 117. Di annahu lam yathbut, di annahu krono satemene hal tersebut iku lam yathbut ora tetep. Tidak ada yang aksar apa aksar luwe akeh min sittati aujuhin dari 6 pira-pira wajah mutawatiron din yang mutawatiron. Ternyata di dalam Al-Quran itu tidak ditemukan lebih dari 6 wajah yang mutawatiron fi maudhi'in ing dalam panggonan fil Qur'anil Karim, dalam Al-Qur'anil Karim. Hadil masahiful Utsmaniyatu tashtamilu ala al-ahruf sab'ati amla wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Sedikit lagi menit tertentu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Fadilatu suratil Waqi'ah sudah? Oh, paragraf terakhir ya? Oh iya, ini kemarin yang saya cerita sampean itu. Ini yang angkatan lama-lama mungkin sudah tahu kitab buku ini. Kalau yang baru-baru mungkin baru tahu. Ini yang saya ceritakan bicara seluk-beluk mengenai proses Utsmani, mulai dari akar historisnya. Ini penelitiannya yang diteliti adalah Mushaf Standar Indonesia dengan Mushaf Madinah dalam perspektif Imam Abu Amr Ad-Dhari dan Abu Dawud Sulaiman bin Najjar. Itu dua orang madhab Rasul. Wah, ini silakan cari di online, ada perbedaan Rasul Utsmani. Ya, nanti kalau sudah pesan kirimkan ke saya berapa tagihannya. Nanti saya transferkan. Tapi sampai datang bawa uang cash, saya tinggal transferkan masuk lewat rekening saya, tidak apa-apa. Ya, ada biaya transfer sebesar 50.000. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi khazinatil asrar. Wa fi khazinatil asrar lan ing dalam kitab khazinatil asrar. Fa in qulta apabila engkau mengatakan. Jadi kalau ada yang protes begini, kan ini kemarin bahas surat Waqi'ah. Ada hadis mandawama atau mandawama ala qiraati suratil Waqi'ah lam yaftakir abadan. Kalau orang yang membiasakan selama melanggengkan baca surat Waqi'ah itu tidak akan mengalami kefakiran. Lalu di kitab Khazinatil Asrar itu dijelaskan begini, gimana kalau ada yang tanya begini? Iradatu mata'id dunya bi amalil akhirati la tasihhu. Ngarepno mata'id dunya, perhiasan dunia atau kenikmatan dunia dengan melakukan amal akhirat la tasihhu, itu tidak boleh, tidak sahih. Maka jawabannya si mu'allif Khazinatul Asrar menjawab begini, qultu muraduhum utawi maksud mereka iku an yarzuqa, agar memberi rizki hum ing mereka sapa Allahu Allah. Rizkinya berupa apa? Qanaatan, yaitu sifat qanaah, waqutan, dan bahan makanan. Yakunu kang ono apa kut, ya, lahum bagi mereka iku uddatan sebagai bekal, ala ibadatillah, untuk melakukan ibadah kepada Allah. Wa quwwatan, dan sebagai modal atau amunisi ala darsil ilmi, dalam mengkaji, mempelajari atau menuntut ilmu. Lalu lanjutannya, wa hadhihi utawi ini iku min jumlati iradatil khair, termasuk masuk kategori bermaksud pada kebaikan. Dunat dunia, bukan urusan dunia. Fala riya'a,
maka ola ono riya iku maujud. Maka ndak ada riya pamer iku maujud. Jadi amal akhirat kelihatannya untuk dunia, kan ndak fakir, tapi niatilah untuk akhirat. Kalau Allah memberikan rizki, kita bisa beramal, ya kan? Kita bisa punya bekal untuk menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu nanti untuk apa? Ya untuk akhirat. Agar amalia kita semakin baik. Itu harapannya. Ini ada penjelasannya dalam Khazinatul Asrar. Jadi mata itu, sama juga menjelaskan ini ya. Mata itu wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mata itu perhiasan sesuatu yang kelihatannya koyo asli tapi padahal dia imitasi. Koyo iyo tapi palsu sebenarnya. Dunia itu kalau sampean hanya mengejar urusan dunia itu tidak ada habisnya. Orang itu kan sering ya, urusan dunia itu kelihatannya kalau nanti saya dapat ini saya akan bahagia, saya akan senang. Padahal kalau sudah didapat, sudah include sampean miliki, itu biasa rasanya. Pernah nggak dulu punya angan-angan HP yang RAM-nya 8, yang internalnya 256 giga, sehingga bisa menyimpan banyak gini-gini. Wah, kalau saya punya itu nanti senang saya. Ternyata setelah punya, biasa. Orang tidak punya mobil, punyanya motor, pengen punya mobil. Ya Allah, kapan duwe motor roda papat atau R3 roda 3. Jadi nggak duwe motor. Bagi yang sudah punya mobil, mobilnya masih biasa-biasa. Ndelok mobil yang lebih mahal lagi. Enak ya. Kesana kemari nggak capek. Umpama begitu. Ngeles dua ya, lali mana biasanya sepodo. Makanya kalau tidak kita syukuri apa yang dianugerahkan oleh Allah pada kita saat ini, tidak ada selesainya. Bersyukur iya, tapi bukan stagnan. Makanya manusia itu diberi nafsu oleh Allah itu agar punya daya progresivitas. Kita bisa berpikir, punya planning dengan mengejar impian itu, tapi tetap kesyukurannya tidak hilang. Nah yang banyak itu kan tidak ngejar sana, tapi iki lali sehingga tidak disyukuri. Ini akhirnya hilang semua bisa nikmat itu. Paham ya? Tapi tetap sampean harus punya impian. Kalau ndak ya melempem. Ngene ae, urip lapo nyantai ae. Lapo ngoyong-ngoyong besok yo mati. Kabeh yo mati. Tapi lek iso kan mati terindah. Artinya terindah itu apa yang sudah kita berikan pada yang lain. Itu yang harapan kita. Jadi meninggal itu betul-betul wafat, sempurna gitu loh. Rezeki kita disempurnakan oleh Allah. Kita juga sudah melakukan banyak hal. Menjadi anfa'uhum linna sesuai dengan konteks kita masing-masing. Itu harapannya. Dan orang-orang yang seperti itu, yang hebat-hebat, itu kalianlah yang paling berpeluang. Kan begitu. Karena modal sudah didapat. Apalagi yang sudah selesai, yang sudah lancar, Masya Allah. Ini kan banyak yang lancar-lancar ini. Saya kalau ketemu saja grogi minder saya. Dingklu, aduh. Mas-masih juga begitu. Lo temen nih. Ya Allah, bersyukur kalian. Sekadung tuwek kayak aku ini rada angel. Ya sudah, muga manfaat. Pertanyaannya minggu depan aja ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhirin dengan doa. Mudah-mudahan harapan baik kita diijabah oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka waj'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi'idnik birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.